eh, bukan bersama kita, tapi ternyata ada undangan dari Komisi D, sehingga beliau tidak bisa bersama kita, tapi menyampaikan salam kepada Bapak semuanya. Terima kasih atas kinerja yang luar biasa dan mohon supportnya agar program eh, Quick Win Presiden ini bisa berhasil dan berjalan dengan baik di Kabupaten Demak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kemarin surat dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak bahwa setiap hari Jumat nantinya ya kita akan selalu melaksanakan evaluasi capaian kinerja program CKG maupun TB di Kabupaten Demak. Untuk agenda setiap hari Jumat setelah apel atau waktunya nanti tentatif sesuai dengan kegiatan yang saat itu nanti akan diinformasikan setiap kali Jumat dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, dua program Quick Win Presiden ini, CKG maupun TB, ini adalah prioritas utama di samping program prioritas nasional yang harus kita capai, sehingga kegiatan dua program ini selalu dibahas di tingkat nasional maupun di provinsi setiap pekannya. Di TB itu setiap hari Selasa siang itu dibahas bersama dengan Mendagri beserta seluruh tim percepatan penanggulangan TB tingkat nasional. Juga setiap minggu, setiap hari Kamis juga ada validasi data di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian CKG setiap Senin siang kita juga ada rapat mingguan evaluasi CKG tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Bapak Ibu kita juga harus berproses untuk menyiapkan bahan saat nanti kita evaluasi tiap hari Senin maupun hari Selasa. Sehingga Dinas Kesehatan dari Kabupaten Demak eh, mencoba mengambil waktu dari Jumat sehingga tiap Senin nanti kita sudah siap saat evaluasi CKG maupun TB. Bapak Ibu yang hormati, sebagaimana kemarin arahan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak agar dua program prioritas ini kita bisa tercapai dan juga bersinergi dengan baik sehingga kegiatan yang dilaksanakan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu izin kami lanjutkan sekaligus untuk paparan materi eh, tentang capaian TB di Kabupaten Demak di pekan sampai hari kemarin Kamis. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, 4 indikator pokok yang harus kita capai dalam pengendalian TB. Yang pertama adalah penemuan suspek. Ini adalah tujuan antara dalam pengendalian TB. Ya, yang berikutnya adalah terkait dengan penemuan kasus TB. Kemudian yang berikutnya angka kesembuhannya dan terakhir adalah TPT. Sehingga harapannya Bapak Ibu, manakala nanti keempat indikator prioritas ini tercapai, harapannya angka penemuan kasus TB atau insiden rate-nya akan turun. Di tahun 2030, harapannya turun 80% dari saat data baseline awal. Ya. Sehingga tahun 2030, harapannya hanya 65 per 100 ribu penduduk atau kurang dari 1 per 1000 penduduknya. Dan juga kematiannya juga turun menjadi 6 per 100 ribu penduduk. Akan tetapi Bapak Ibu, manakala kita tilik capaian kita pada 2025, kita belum bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, agar 2030 tercapai dengan baik, harusnya 2025 kita bisa mencapai treatment coverage 90%. Akan tetapi penemuan kasus kita masih 86%, belum mencapai 90%. Alhamdulillah 2025 kemarin angka kesembuhan untuk temuan kita 2024 mencapai 90% untuk sukses rate-nya. Akan tetapi kemarin dievaluasi oleh Pak Wakil Menteri Kesehatan dan juga dari tim Kemenkes, sukses rate kita ternyata belum
eh, sesuai yang diharapkan oleh Kemenkes, lebih banyak harapannya dari Kemenkes bukan sekedar selesai pengobatan, tetapi angka kesembuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman pengelola program TB, agar untuk pasien yang bakteriologis, yang hasil TCM-nya positif, benar-benar dievaluasi, di follow up setiap eh, selesai pengobatan 2 bulan, 5 bulan, dan juga akhir pengobatan. Sehingga tidak lagi hanya selesai pengobatan, tapi kita bisa memastikan kesembuhan dari pasien tersebut. Kenapa ini harus dilakukan, Bapak Ibu? Sekali untuk evaluasi. Manakala pengobatan 2 bulan masih positif atau pengobatan 5 bulan masih positif, ini juga sebagai tanda-tanda yang bersangkutan adalah menjadi suspek TBRO, sehingga kita juga bisa mengupayakan segera untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Yang berikutnya adalah terapi pencegahan TPT. Tahun 2025, Bapak Ibu, targetnya adalah harapannya 70%, tapi 2025 kita baru mencapai sekitar 44%. Untuk itu, Bapak Ibu, mohon kembali kita kuatkan lagi agar kita bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga eh, peta jalan eliminasi TB ini kita bisa laksanakan dengan baik. Untuk itu, Bapak Ibu, karena di 2025 kita masih ada PR, sehingga harapannya di 2026 ini, kita mulai dari bulan April ini, kita bisa melaksanakan strategi yang lebih baik. Karena apa? Di akhir Maret kemarin, capaian kita baru 19%. 3 bulan 9%, artinya kalau nanti dikali 4 di akhir tahun, capaian kita baru 76%, Bapak Ibu. Ya kan, belum mencapai 80, apalagi targetnya adalah 90. Sehingga Bapak Ibu, nanti kita akan buat target mingguan. Setiap minggu per puskesmas bersama jejaring yang ada di bawahnya, kita bisa mencapai ada yang 2, ada yang 3, tergantung dari target per puskesmas. Untuk itu Bapak Ibu, makanya setiap minggu ini, setiap pekan kita akan lakukan evaluasi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana strategi yang harus kita laksanakan? Sebagaimana arahan Pak Wakil Menteri, seringkali kita sudah merasa cukup dengan capaian suspek. SPM sebagian besar di Indonesia tercapai. Itu statement Pak Wakil Menteri. 100% lebih, bahkan ada yang 150%. Di Demak pun juga hampir 150% untuk capaian SPM. Akan tetapi, penemuan kasusnya kita masih kurang. Kenapa? Ini yang harus kita lakukan evaluasi. Apakah penentuan suspeknya terlalu longgar atau hanya sekedar mencapai suspek, bukan tujuan untuk menemukan kasus. Sekali kami ingatkan Bapak Ibu, agar terjadi eliminasi, agar terjadi pemutusan rantai penularan TB, kita harus menemukan kasus sebanyak-banyaknya, kemudian kita obati sampai sembuh. Nah, untuk itu, untuk itu Bapak Ibu, eh, untuk itu mohon strategi kita kuatkan bersama dalam hal penemuan tadi. Yang kita lakukan adalah deteksi dan surveillance. Bapak Ibu yang hormati, mulai 2025 kita ada cek kesehatan gratis, yang ini juga bisa menyasar ke semua sasaran kelompok masyarakat. Nah, berdasarkan evaluasi dari tingkat provinsi dan nasional, Bapak Ibu, manakala sasaran CKG hanya mengisi eh, screening TB-nya dari aplikasi, seringkali mereka lebih banyak kliknya tidak. Sehingga mohon bantuannya saat sasaran CKG ini ketemu dengan perawat, tetap ada screening lisan sebentar ya terkait dengan TB tadi ya, karena mungkin dari saat masuk sudah kelihatan batuk, mau dianamnesa lebih lanjut ya, bukan sekedar percaya pada isian inputan di sana, karena seringkali karena biar cepat ya tadi mengejarnya adalah dalam rangka isi yang penting tidak selesai. Yang berikutnya, eh, selain dari CKG tadi, Bapak Ibu, kita ada investigasi kontak. Ini adalah prioritas utama, Bapak Ibu. Daripada kita mencari jarum di tengah jerami, kita sudah tahu nih yang sasaran yang perlu kita
prioritaskan, kita apa pantau karena mereka adalah sudah kontak dengan kasus. Baik itu kasus bakteriologis maupun dari yang klinis. Ini adalah sasaran yang utama. Ini yang disampaikan Pak Wamen bahwa sasaran ini yang harus kita bidik dan mereka adalah potensial kasus. Mungkin tidak dalam waktu dekat mereka tertular TB, ya, akan tapi juga kalau dia tidak segera jadi diberikan TPT, kondisi nanti drop dia menjadi kasus TB berikutnya. Sehingga Bapak Ibu, ini yang harus kita selesaikan. Kontak erat, kita screening nanti dengan ACF, dengan X-ray, ya. Manakala yang bersangkutan bukan suspek, langsung diberikan TPT. Bukan ditawari, tapi langsung diberikan TPT, diedukasi yang bersangkutan harus minum TPT agar tidak lagi terjadi penularan, ya. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi ini yang akan kita upayakan bersama. Kita sudah diberikan alat dari Kemenkes X-ray portable yang ada di Rumah Sakit Sunan Kalijaga, ya. Kita juga sudah mengajukan lagi, semoga nanti di yang sisi selatan di Rumah Sakit Sultan Fatah kita juga bisa mendapatkan, ya. Kenapa? Karena ini harapannya semakin sering kita bisa melakukan screening dengan X-ray tadi. Yang berikutnya eh, surveillance di tingkat rumah sakit maupun klinik DPM, ya. Di rumah sakit Bapak Ibu perlu juga kita ada semacam eh, lacak data, ya. Seringkali ada kita juga akan ada sisir data di apotek, ya, manakala dari kadang tidak semua pengeluaran obat TB tapi tercatat, ya. Jadi nanti juga kita akan sisir data di rumah sakit. Termasuk Bapak Ibu, kita juga bekerja sama dengan klinik maupun dokter praktek mandiri di seluruh wilayah kita agar kita bisa menemukan dimanapun mereka mendapatkan atau mencari pelayanan. Sehingga harapannya, sebagaimana kemarin sudah disampaikan Pak Kadis, bahwa manakala pasien itu datang ke klinik, mereka didiagnosa TB atau mereka menjadi suspek TB, ya, itu juga bisa segera ditegakkan diagnosa di sana, ya. Untuk TCM-nya bisa dirujuk ke tempat jejaring TCM kita. Nah, kemudian yang bersangkutan tidak harus dirujuk ke puskesmas untuk pengobatannya, ya, kecuali tadi ada komorbid DM dan lain-lain yang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena kalau dirujuk pasien itu udah sugestinya datang ke klinik atau dokter praktik medis itu kalau dirujuk ke puskesmas bisa jadi mereka nanti lari. Untuk itu Bapak Ibu, kita masih ada PR, ada sekitar 59 klinik maupun dokter praktik mandiri yang belum bekerja sama dengan puskesmas. Mohon nanti bantuannya dari puskesmas mendekati klinik maupun DPM tersebut nanti juga bisa kami dampingi dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten Demak. Kemudian untuk SDM Bapak Ibu, SDM kita sudah hampir semua petugas program TB Puskesmas dan juga dokter umum di masing-masing wilayah Puskesmas sudah ada yang sudah terlatih TB, ya. Bahkan sekarang di pelataran sehat juga ada tersedia. Monggo bantuannya Bapak Ibu, tidak hanya yang dokter yang penanggung jawab TB saja, semua dokter umum di wilayah Puskesmas Bapak Ibu semuanya diharapkan ikut pelatihan di pelataran sehat yang bisa diakses siapapun yang nakes yang masuk di SISDMK. Kemudian eh, kita ada meeting, ya, mingguan ini, ya. Kita ada program meeting mingguan ini juga menjadi penting untuk evaluasi. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting terkait dengan pengobatan. Bapak Ibu yang hormati, untuk tahun yang lalu kita tidak ada masalah terkait obat kecuali TB anak, ya. Baik obat SO maupun RO semuanya aman kecuali untuk TB anak sempat terjadi eh, masalah, ya. Mohon nanti kita upayakan bersama agar semua pasien TB ini bisa enrollment dan juga pengobatan sampai selesai. Sehingga manakala nanti ini masih PR, kemarin kita juga berupaya agar ada desa siaga TB yang bisa membantu mendampingi untuk pengawasan menelan obat dan sampai memantau mereka sampai sembuh. Kemudian yang pencegahan tadi adalah TPT, ya, selain imunisasi BCG bagi bayi-bayi yang baru lahir. Nah, tak kalah penting Bapak Ibu terkait dengan promosi kesehatan, ya. Seringkali ternyata masyarakat kita belum tahu, ya, bahwa TB ini adalah penyakit yang menular. Ada sebagian yang merasa
eh, mereka tidak pernah tertular atau mereka merasa aman dari penularan TB. Yang berikutnya juga kaitannya dengan diskriminasi, Pak Ibu ya. Seolah-olah pasien TB ini hanya pasien yang masyarakat miskin. Padahal kenyataannya Bapak Ibu banyak ya kalangan menengah ke atas juga tertular TB ya. Dimanapun punya potensi yang sama. Sehingga promosi kesehatan ini masih sangat penting untuk prioritas kita laksanakan di semua jejaring, semua apa sasaran baik di wilayah puskesmas, kemudian di masyarakat, di sekolah, di pondok pesantren dan sebagainya. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah capaian kita di suspek ya di semester di triwulan pertama, terutama di minggu ini di awal April. Kalau di eh, saat ini suspek kita sudah mencapai 39 ya. Kita udah mencapai suspeknya udah 32% ya. Mohon nanti kita upayakan bersama kembali mengingatkan kualitas tadi dalam penentuan suspek ya, ketepatan sehingga kita bukan sekedar mendapatkan suspek yang banyak, tetapi harus tadi linear dengan penemuan kasus ya. Kemarin Katimja TB Kemenkes Bu Dr. Dini sudah mengingatkan kembali kaitannya dengan ini ya eh, penentuan suspek yang harus tepat sasaran ya, sehingga bagaimana yang harus kita lakukan. Pertama, cari prioritas adalah mereka dari kontak erat. Yang berikutnya cari daerah populasi yang padat ya, yang di sana juga insidennya tinggi, sehingga ini juga bisa lebih tepat sasaran. Yang berikutnya untuk di pondok pesantren yang di situ juga ada pasien TB ataupun di sekolah-sekolah yang juga pasien TB ini jadi prioritas ke sana. Untuk itu Bapak Ibu mohon dukungannya eh, temuan untuk suspek. Suspek ini kita juga alhamdulillah dibantu dokter praktek mandiri maupun klinik yang setiap saat bisa membantu dalam penemuan suspek. Strateginya monggo diatur untuk pengiriman TCM-nya sampelnya ke Puskesmas TCM, mohon dibantu dikoordinasi mungkin kalau di klinik dan sebagainya di masing-masing wilayah ada yang tanya ke Puskesmas, mohon mohon dibantu termasuk klinik-klinik yang pemerintah ya, baik klinik Polres maupun klinik TNI. Untuk selanjutnya, untuk penemuan suspek di Puskesmas, Bapak Ibu, terima kasih untuk Mijen 2 ya. Capaian suspeknya sudah tinggi. Sekali lagi kami ingatkan, bukan sekedar tinggi suspeknya Bapak Ibu, ya harus diupayakan linearnya adalah dengan penemuan kasus. Ya, sekali lagi tujuan kita adalah penemuan kasus sebanyak-banyaknya agar nanti bisa diobati sembuh ya. Sehingga suspek ini adalah tujuan antara Bapak Ibu. Tujuan antara. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita ikuti alur pemeriksaan TB sekarang Bapak Ibu, ya dengan adanya harga kartrit TCM tinggi, itu adalah ada beberapa strategi. Yang prioritas untuk diperiksa TCM adalah kontak erat, ya, kontak erat kasus maupun kontak erat TB maupun TB RO, ya, yang kemudian yang gejala memang yang belum ada suspek yang tidak ada kontak dengan kasus bisa mikroskopis dulu ya. Yang terbaru seperti itu. Akan tetapi kemarin sempat diskusi dengan teman Pusmas kayaknya repot ya Pak Ibu ya. Kayaknya repot ya karena biasa sudah ngirim, sudah tinggal kirim, kalau suruh periksa mikroskopis lagi itu banyak yang repot. Nah, untuk itu mohon dukungannya yang masih capaiannya masih rendah ya, masih sedikit untuk capaian suspeknya, Wedung 2, Wonoselam 1, Meranggen 2, Guntur 1, Meranggen 1, Karangawen 2, Karangtengah ya. Ini mohon untuk ditingkatkan kembali. Banjir paling ya. Halo, bocor kayak ini. Ya, kita lanjutkan ya. Mohon bantuannya yang capaiannya masih rendah agar kita bisa kolaborasi dengan jejaring yang ada termasuk di wilayah Bapak Ibu semuanya. Kemudian terima kasih untuk peran suspek di rumah sakit ya, ada dari Rumah Sakit Suka, Rumah Sakit NU,
Rumah Sakit Sultan Fatah, Rumah Sakit Pelita Anugrah, Rumah Sakit Charlie maupun Fatimah Sultan. Bapak Ibu yang hormati, untuk capaian TB kita, penemuan TB kita di kemarin sampai tanggal 9 April, capaian TB kita adalah 539 atau baru 20,3%, Pak Ibu. Karena targetnya ternyata di SCTB tidak berubah, Pak Ibu, walaupun kita sudah ada surat edaran dari Direktorat Jenderal P2PM, targetnya kita turun di sasaran 5 tahun ke depan sampai 2030, ternyata di SCTB masih pakai 2.651, sehingga kita feedback yang awal sudah menggunakan sasaran yang lebih sedikit, tapi ternyata kita dapat feedback dari provinsi itu juga masih pakai sasaran yang tinggi ini, Pak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kita perlu strategi yang lebih luar biasa untuk kali ini ya. Bagaimana kita bisa menemukan kasusnya tadi, ada ACF nanti kita laksanakan, kemudian lebih penguatan di CKG kaitan screening TB di sana ya. Kemudian kita juga di populasi-populasi yang padat, yaitu di pondok pesantren, di sekolah, di perusahaan, nanti kita akan juga melakukan screening maupun ACF di sana. Kami ucapkan terima kasih kepada klinik maupun dokter praktek mandiri yang telah menemukan kasus TB ya di klinik. Cek ya, Mas ya. Eh, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Terima kasih untuk klinik dari klinik Pratama Dokter Lego Waspada, klinik Dokter Indah ya, dan semua klinik yang terlibat ya. Terima kasih sudah melakukan penemuan eh, eh, kasusnya di masing-masing klinik ya. Eh, eh, Terima kasih supportnya. Monggo bisa bisa pengobatan di masing-masing klinik maupun TPMD, tidak harus ke puskesmas ya. Tapi harus tadi terinput di SITB. Kenapa? Karena sekarang semua alur persediaan obat maupun yang lain itu harus masuk di SITB, termasuk juga di Semil juga ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, penemuan kasus TB di Puskesmas sekabupaten Demak ada sebagian yang terlihat ya. Sayung 1, terima kasih, dan juga Demak 3 ya. Eh, Penemuannya sudah mencapai target. Mohon juga disupport yang lain Bapak Ibu, Karangawen ini yang masih merah yang mulai Demak 1, Meranggen 3, Guntur 2, Dempet ya, Wonosalam 1, Wedung 2 dan seterusnya sampai ke Karangmen 1. Monggo nanti kita eh, cari strategi bersama bagaimana agar kita bisa menemukan kasus ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada indikator yang lain di eh, Renstra kita yang terbaru atau RPJMD bahwa angka populasi bebas penyakit menular ini adalah dilihat dari berapa puskesmas yang penemuan kasusnya lebih dari 90%, kemudian juga pengobatan TB-nya sukses rate-nya ada 90% ya. Ini dua indikator ini yang menjadi indikator dalam angka populasi bebas penyakit menular. Kemudian terima kasih untuk temuan kasus TB di rumah sakit ya, RSUD Sunan Kalijaga sudah membantu 137 kasus TB, rumah sakit Islam NU 44 kasus TB, rumah sakit Pelita Anugrah 32 kasus TB, rumah sakit Sultan Fatah 30 kasus TB, rumah sakit Charlie sudah ada 10 pasien TB, dan juga rumah sakit Fatimah Sulhan ya. Ya, sehingga mohon yang lain ya ditingkatkan kembali, terutama tadi yang capaiannya masih rendah. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa cermati kaitan dengan positive rate ya. Tadi kita akan bandingkan antara suspek dengan suspeknya dengan kasus yang ditemukan ya. Ini yang bagus tadi, yang sayung 1 teman-teman, jadi linier antara suspek yang ditemukan dengan
penemuan kasus TB ini linear ya, tidak jeglek ya. Tadi ada yang misalnya Mijen 2 ya. Mijen 2 yang tadi kasusnya suspeknya 60%, tapi ternyata rendah ya. Jadi tadi perlu kita evaluasi lagi untuk penentuan suspeknya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada indikator yang lain Bapak Ibu. Dalam pengendalian TB ini target tertinggi adalah penemuan dari bakteriologis. Kenapa? Karena mereka punya potensi lebih besar terjadi penularannya, sehingga kita harus menemukan sebanyak-banyaknya dari bakteriologis. Akan tapi tidak kita pungkiri, Bapak Ibu, ya ada pasien-pasien yang memang tidak bisa mengeluarkan dahak, ya, sehingga target bakteriologisnya ada 60%, kemudian dari klinis kita 40%. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa membantu penemuan kasusnya. Sekali lagi, bagaimana kita strateginya adalah penemuan kasus TB-nya tadi. Lanjut. Bapak Ibu yang hormati, ini adalah enrollment rate pasien TB SO di 2026. Artinya Bapak Ibu, belum semua pasien TB kita memulai pengobatan. Ya. Ada beberapa puskesmas yang capaian enrollment belum 100%, ya, misalnya di uh, rumah sakit ya, ini rumah sakit Charlie, rumah sakit Sultan Fatah ya, Puskesmas Guntur 1, Demak 1, Rumah Sakit Islam NU, RSU Pelita Anugrah, RSUD Sunan Kalijaga, Wedung 2, Sayung 2, Karangtengah, Bonang 1 maupun Demak 2. Ini juga kita harus evaluasi lagi apakah pasiennya belum eh, ketemu lagi ke puskesmas atau rumah sakit setelah TCM-nya keluar ya. Mohon nanti dilacak lagi. Kemudian dari teman-teman rumah sakit, manakala pasien tersebut tidak bisa dihubungi, segera koordinasi dengan kami, Dinas Kesehatan maupun ke puskesmas wilayah masing-masing, sehingga untuk pelacakan kasus juga kita akan diskusikan dengan teman-teman dari MSI ya, agar bisa melacak pasien yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu, harapannya enrollment kita adalah bisa minimal bisa 95% ya. Syukur kita bisa 100% karena harapannya semua pasien kita dimulai pengobatan dan juga nanti selesai sampai sembuh. Kemudian untuk angka success rate kita untuk tahun kemarin kita 90,32, kemudian pasien yang pengobatan di 225 sampai saat ini baru 59,68%. Mohon bantuannya manakala sudah ada selesai pengobatan segera diselesaikan ya, segera diupdate di SCTP-nya. Kemudian demikian juga yang pasien TBRO ya, alhamdulillah sejak ada pengobatan yang jangka pendek ya, ini bisa membantu meningkatkan success rate untuk TBRO ya. Walaupun yang 2025 ternyata juga masih belum semuanya selesai ya, baru 40,54% yang selesai. Selanjutnya, ini adalah IKA ya, indeks kasus dari tracing kita, teman-teman dari Puskesmas maupun teman-teman dari MSI dan juga kader yang terlibat. Ya, IKA ini Bapak Ibu sebagai baseline kita, sebagai dasar kita, nanti kita akan melaksanakan aktif cash spending dengan X-ray ya. Karena sasaran kita adalah mereka yang kontak erat ini. Ya, harapannya semua kontak erat dilakukan X-ray ya. Kemudian manakala suspek ya dilanjutkan TCM ya. Kemudian manakala X-ray-nya positif juga dia dengan gejala maupun tidak ada gejala X-ray positif juga dilanjutkan TCM. Kemudian kalau memang hasilnya nanti positif pengobatan TCM-nya, kalau hasilnya tidak positif dievaluasi oleh dokter Bapak Ibu. Ya, ini kan sebenarnya berbalik Bapak Ibu. Kalau yang ini ya logikanya kan pemeriksaan TB karena dia suspek diperiksa TCM, kalau hasilnya TCM-nya negatif, tapi secara klinis pasien ini dokter curiga TB, mereka bisa di pemeriksaan X-ray ya, baru nanti penegakan ini. Karena tapi yang dari X-ray ini, yang dari investigasi kontak ini dilakukan X-ray, kebalik tadi Bapak Ibu, X-ray-nya positif tetap TCM dulu, tapi mana TCM-nya negatif, menurut dokter ini secara klinis memang yang bersangkutan adalah pasien TB, tetap bisa penegakan dosa untuk pengobatan. Demikian juga Bapak Ibu, harapannya juga indeks kasus yang
maaf ya, ini capaian indeks kasus yang klinis Bapak Ibu, capaian investigasi kontak kita ya, belum semuanya bagus ya, masih ada yang belum dilakukan eh, investigasi kontak ya, masih ada yang nol, kemudian masih ada yang merah ya. Walaupun targetnya yang klinis ada 40%, tapi lebih baik lagi manakala setiap kasus semua diinvestigasi kontak. Berapapun kontak erat yang didapat. Kemudian juga di yang bakteriologis ya, harapannya adalah minimal 90% kasus ini diinvestigasi kontak ya, sehingga minimal kontak serumah kita harus dapat, mereka juga harus dilakukan X-ray, kemudian manakala yang bersangkutan bukan TB atau bukan suspek di awal segera diberikan TPT, bukan ditawari Pak Ibu. Ya kemarin sempat diingatkan kembali, bukan ditawari tapi diberikan TPT untuk pencegahan TB ya. Nah, sehingga perlu edukasi yang kuat di sini Pak Ibu. Mohon support Bapak Ibu semuanya karena ini adalah pengalaman dari negara Cina maupun dari India yang bisa menurunkan kasus TB di wilayah mereka. Next. Bapak Ibu yang hormati, ini capaian TPT kita kategori kelompok umur kontak serumah yang kurang dari 5 tahun 2026 kita baru 2% atau 5 kontak yang minum TPT ya. Kemudian yang kontak serumah yang usia 5 sampai 14 tahun kita juga baru 33 kontak atau 6,89% yang minum TPT ya. Kemudian yang di atas 15 tahun baru 236 kontak atau 9,94% yang minum TPT. Jadi total kontak serumah ini baru 274 kontak serumah. Kemudian kelompok resiko lainnya, ya ini juga kita koordinasi dengan teman-teman dari ODIF, ya pengolah HIV ya. Ternyata kita juga capaiannya masih kurang ya. Mohon nanti ini juga bisa kita tingkatkan lagi agar mereka juga punya peran ya dalam pencegahan TB. Bapak Ibu yang hormati, ini dari penghitungan kami nanti ini adalah target per puskesmas bersama jejaring Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti tiap minggu akan kita evaluasi ini capaian minggu ke depan ya sampai Jumat depan kita akan berapa ya. Targetnya adalah misalnya Bonang karena target di sana penduduknya lebih besar ya, targetnya setiap minggu ada 3 ya. Ini target capaian kasus kita kurangi sampai di minggu ini ya, masih ada kekurangan kasus, kita bagi sisa minggu yang akan datang ke depan sehingga kita bisa targetkan setiap minggu ada yang targetnya 2, ada yang targetnya 3. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekali lagi kita ikhtiar bersama, strateginya adalah bagaimana kita bisa penguatan sejak dini, tidak harus menunggu di akhir tahun Bapak Ibu ya, agar kita nanti bisa mencapai target. Karena memang setiap pekan pun di tingkat pusat juga melaksanakan rakor Pusda, kaitan TB, kemudian juga kaitan dengan CKG, di provinsi pun juga sama, setiap Senin kami ada evaluasi CKG dengan provinsi, setiap Kamis juga ada validasi data TB ya, sehingga harapannya kita laksanakan evaluasi mingguan ini juga sekaligus mengevaluasi dan juga memberikan semangat kepada Bapak Ibu semuanya dan kita nanti ada permasalahan kita bisa selesaikan lebih awal. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungan dan supportnya. Kita ikhtiar bersama agar masyarakat di Demak semuanya sehat dan membawa manfaat. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Wirnano atas sambutan dan paparan materinya. Untuk paparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ibu Sri Puji Astuti SKM MKes, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan kami wabarakatuh. hormati Kabid P2P Bapak Heri bersama semua tim. Bidang Kesmas juga di sini ada bersama semua tim dan Bapak Ibu semua Kepala Puskesmas sewilayah Kabupaten Demak. Berikut ya kami sampaikan terkait dengan evaluasi. Ini adalah program terkait dengan CKG.
Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sekali ya atas kinerja dan prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Ibu Kepala Puskesmas ya. Karena tahun 2025 itu kita adalah targetnya capaian tidak mengecewakan begitu, yaitu dari 36% ya menjadi menghasilkan 40%. Ini sesuatu hal yang tidak mudah ya. Namun demikian di tahun 2025 kemarin, karena ini adalah baru pertama kali ya, kita orientasi masih pada ke kuantitas begitu. Berapa sih capaian yang harus kita capai begitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, hasil evaluasi secara per puskesmas ya, kalau skala kabupaten memang kita sudah mencapai 40%, tetapi kalau dari skala capaian per puskesmas ya, ternyata ada beberapa kepala puskesmas ya yang masih di bawah target. Dan ini tentunya menjadikan sebuah evaluasi bersama ya, nanti bagaimana untuk bisa meningkatkan cakupan begitu. Strategi-strategi Bapak Ibu yang kami hormati di dalam meningkatkan upaya capaian luar biasa, Puskesmas sudah mempunyai inovasi sesuai dengan potensi wilayah masing-masing ya, baik melalui CKG komunitas, mungkin CKG kegiatan-kegiatan di acara masyarakat maupun di jemput bola dengan proaktif. Karena memang kelemahan dari program CKG ini di tahun pertama dan mungkin tahun 2026 ini ya masih lemahnya antusias atau animo masyarakat, kesadaran masyarakat terkait program hal tersebut. Dan Bapak Ibu, di tahun 2026 ini ya kita tidak hanya membahas masalah kuantitas Bapak Ibu, sering kami sampaikan, tetapi kita lebih juga orientasi pada kualitas begitu ya. Nah, masalah kualitas ini tentunya banyak hal. Seperti contoh tadi kasus TB, TB itu kan sangat rigid sekali dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak hanya TB tapi semua penyakit dari hasil screening yang dilakukan melalui CKG. Kemudian butuh sekali sinergitas untuk tahun 2026 ini, Bapak Ibu, ya, yaitu antara bagaimana hasil CKG cakupannya itu sinergi dengan hasil capaian per program. Karena ini juga hasil temuan kita di tahun 2025 kemarin masih belum matching begitu. Kemudian yang paling penting adalah justru evaluasi kami sampaikan itu adalah dari tindak lanjutnya. Tindak lanjut hasil CKG ini memang masih menjadi sorotan dan kemarin Bapak Ibu yang kami hormati kita diaudit ya oleh Inspektorat Provinsi dan dari Inspektorat Provinsi itu adalah mengevaluasi yang pertama bagaimana kelembagaannya, kemudian bagaimana regulasi-regulasi yang terkait dengan program CKG, kemudian bagaimana pelaksanaan termasuk SOP-nya dan lain sebagainya, termasuk adalah capaian tiap puskesmasnya begitu. Kemarin kita sudah mengambil sampling, ya kita sudah mengambil sampling terkait dengan hal itu ya di puskesmas Bonang Bonang ya. dua, Ibu. Ya, yang dua ya, Bu Eka ya. Nah Oke, ini Ibu. ya ada rekomendasi-rekomendasi yang memang harus kita tindak lanjuti. Khususnya adalah per puskesmasnya dilihat betul ini kenapa masih rendah walaupun di tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu semuanya itu adalah yang saya sampaikan terkait dengan evaluasinya begitu ya. Nah, untuk saat ini juga ada program lagi tidak hanya puskesmas yang melaksanakan ya, tetapi pengembangan yaitu klinik dan rumah sakit. Baik Bapak Ibu, berikut ya kami sampaikan terkait dengan apa namanya capaian sampai dengan hari ini ya untuk target untuk tahun ini sudah dibagi per kelompok usia ya bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah, usia sekolah, dewasa dan lansia masing-masing sudah ditarget berapa persen sih yang harus. Alhamdulillah dari target 1.277.257 ya target kita 56%. Alhamdulillah untuk saat ini sampai saat ini kita ada di posisi 13,89%. Padahal harusnya itu kita sudah di 14,5% ya 14,5%. Artinya apa? Secara umum kita masih di bawah. Nanti kita lihat per puskesmas ya. Nah,
Bapak Ibu, ini adalah Perpuskesmas untuk kehadiran dilihat dari absolut ya. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah tinggi ya, diantaranya adalah dari Karangtengah, kemudian Karangawen 2 dan Luhut 2. Nah, ini yang masih merasa nanti silakan untuk saling dievaluasi. Yang sementara ini mohon maaf yang terendah itu adalah masih di Wedung 2, Mijen 1 dan Mijen 2. Ini kalau kita lihat dari secara absolut. Mohon maaf, ini kita tarik dari ASIK ya. Kemudian kalau dari segi kehadiran prosentase, Bapak Ibu ya, ini adalah memang masih beberapa mohon menjadi cermatan ya, karena tadi saya menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 ini ya kita sudah melihatnya adalah Perpuskesmas dan kami harus betul-betul melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat Provinsi. Untuk program CKG, Inspektorat tidak hanya bagaimana pelaksanaan keuangan jalan, tetapi justru sekarang orientasinya adalah bagaimana program itu jalan. Mereka walaupun tidak berbasic dari kesehatan, tetapi dari A sampai Z terkait program CKG ini betul-betul menjadi cermatan. Sementara kalau dari segi kehadiran Bapak Ibu ya itu adalah yang tertinggi Guntur 2, kemudian Demak 2 dan Karangawen 2. Kemudian yang masih capaian rendah adalah dari Meranggen 3, Udung 2 dan Mijen 1. Sinergi nggak ini? Sama ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, karena tadi ada target per usia, ya maka kita juga lakukan evaluasi untuk per usianya. Untuk BPL itu yang kita ada target 70% ya per puskesmasnya. Ini tertinggi adalah dari Karangawen 2, Guntur 1 dan Meranggen 1. Nah, mohon maaf untuk yang kuning, misalnya yang masih merah ya, Bonang 2, Meranggen 3, kemudian mohon maaf ya, Wonosalam 2, Wonosalam 1, Ijen 1, Demak 1, Udung 1, ya ini saya sampaikan mohon maaf agar nanti juga menjadi sebuah warning Bapak Ibu semuanya. Walaupun mohon maaf ya, program saat ini banyak sekali, apalagi TB tadi yang disampaikan oleh eh, Pak Heri, sekarang ada lagi nanti program yang namanya integrasi aktif cash spending TB dan CKG. Ini yang baru apa namanya mulai dilakukan mis, apa persepsi di tingkat provinsi dan nanti adalah pelaksanaannya di sampai di tingkat kabupaten rutin tiap bulan dan yang menjadi leading sektor dalam hal untuk integrasi aktif cash spending TB dan CKG nanti adalah dari P2P. Kalau kami dari Kesmas orientasi fokus pada CKG-nya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya matur masih ada Wedung 1, Wedung 2, Bonang 1, Mijen 2 ya, Kebonagung dan Karanganyar 2. Masih menyala ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang bagaimana dengan yang balita anak prasekolah? Ini dari balita anak prasekolah ya, target 14,8%. Dan sampai saat ini kami mengucapkan terima kasih yang sudah hijau. Yang paling tidak mudah adalah bagaimana untuk mempertahankan dan meningkatkan. Nah, ini untuk yang masih merah, Bapak Ibu, ya, dari Karangawen 2, Sayung 1, kemudian Sayung 2, Dempet, ya, Meranggen 2, Demak 1, ya, kemudian Meranggen 3, Wonosalam 1, Mijen 1, Karanganyar 2, Wedung 2, dan Kebonagung, ya. Ini yuk, bagaimana nanti setelah ini upaya untuk melakukan mungkin strategi ulang dan apa sih yang harus dilakukan untuk pencapaian target ya. Karena terendah sementara adalah Kebonagung, Wedung 2 dan Karanganyar 2. Terima kasih ya untuk Karanganyar 1, Wedung 1 dan Guntur 1 dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah yang cakupan CKG dewasa. Itu kita ada punya target 45% Bapak Ibu ya. Mohon maaf target 12,1% ya. Dan kembali mungkin jadi cermatan Bapak Ibu Meranggen 3, Demak 3, Bonang 2 khususnya ini adalah yang terendah dari yang rendah begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah berwarna hijau ya. Hijau apa ungu tadi itu? Ungu ya. Warna ungu, Guntur 2 ya, Karangawen 2 dan Demak 2. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana dengan cakupan untuk CKG lansia ya? Targetnya adalah 14,4%. Untuk sementara masih 50% ini kami melihat puskesmas yang masih di bawah target. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu, kami hanya yang penting kabupaten semene kurang semene
saling sumbangsih, saling mengisi, sehingga yang rendah-rendah itu mencoba kita maklumi, tetapi tahun 2026 ya kita komitmen bersama tidak ada lagi yang merah begitu. Karena apa? Karena ini rekomendasi Inspektorat Provinsi yang mau tidak mau harus kita menjadi komitmen bersama ya antara Puskesmas dengan Dinas Kesehatan begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati ya. Sekarang yang lebih penting adalah tata laksana karena kita di tahun 2026 ini ya itu juga evaluasinya sampai seberapa sih hasil CKG yang ditemukan ditindaklanjuti begitu. Karena sama, ini menjadikan salah satu rekomendasi dari Inspektorat Provinsi. Dan memang di tahun 2026 ini kita sudah mengevaluasinya tindak lanjut. Untuk itu Bapak Ibu kemarin di Monang 2 contoh misalnya ada lansia sekian, kemudian ketika ada dari Inspektorat Provinsi dihadirkan ternyata juga belum demikian gitu ya. Oke. Nah, ini sekilas saya sampaikan Bapak Ibu rekomendasi dari provinsi terkait temuan-temuan untuk upaya kita meningkatkan. Nanti silakan juga ditindaklanjuti di tingkat puskesmas ya. Kami juga sama. Di tingkat kabupaten ini juga lagi membuat konsep bagaimana untuk menerjemahkan dan kemudian mengeksekusi apa yang menjadi rekomendasi. Ini salah satunya evaluasi yang harus ditingkatkan. Untuk itu nanti ini setiap minggu hari Jumat seperti ini ya, nanti akan dilakukan evaluasi CKG dan TB. Biasa rencana adalah jam tentatifnya setelah habis apel, berarti jam 8. Jadi Bapak Ibu khusus Kepala Puskesmas ya, saya mohon untuk betul-betul kalau bisa hadir secara pribadi, karena waktu juga tidak lama. Kalau mungkin ini agak panjang karena baru pertama kali ya, tapi mungkin ulasan-ulasan di minggu-minggu periode kemudian, itu nanti saya kira waktunya sangat efektif, mungkin maksimal 1 jam begitu ya. Karena mengingat apa namanya efisiensi dan lain sebagainya dan mengingat tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri ya bahwa kita memang setiap minggu juga dilakukan kegiatan seperti ini di tingkat provinsi begitu. Baik Bapak Ibu, rekomendasi berikutnya apa? Ternyata dari salah satu temuan dari inspektorat itu memang kader kesehatan dalam tindak lanjut CKG itu belum maksimal. Sehingga nanti ada upaya di sana untuk bagaimana nanti meningkatkan peran kader kesehatan di dalam terutama adalah mengetahui mana-mana, kemudian mengkawal mana-mana yang memang harus ditindaklanjuti termasuk untuk meningkatkan kegiatan promosi kesehatannya begitu ya. Ini adalah nanti juga akan menjadikan konsep buat kami program kerja sehingga nanti kembali kami juga akan merapatkan diri ke puskesmas terkait apa-apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, untuk CKG, sekarang kan ada 3 CKG ya, yang melaksanakan tidak hanya puskesmas, tetapi juga dilaksanakan oleh rumah sakit dan klinik, yang kemarin sudah dimulai di bulan Maret ya. Kalau CKG rumah sakit itu secara teknis memang apa namanya kolaborasinya sama puskesmas, tetapi untuk evaluasinya memang dari kami. Namun demikian kami mohon bantu, klinik itu kita ada 35 Bapak Ibu, ada 35 klinik yang melaksanakan CKG, tetapi sampai sekarang hasil evaluasi kami masih ada 1 yang belum, yaitu klinik dari wilayah Sayung 2 ya. Dari wilayah Sayung 2 klinik mana deh? Klinik apa? Medika 2, dia Medika 2. Hmm? Dia Medika 2 ya. Ya, dia Medika. Ya, betul. Dia Medika mohon bantu Bapak Ibu kepala puskesmasnya ya disenggol begitu. Sampun Bu, tapi Oh sampun. Sampun tapi tidak ada ini apa namanya kami sudah bolak-balik ke sana tapi belum ada apa namanya respon lagi. Iya betul. Jadi kita sudah bersurat, kemudian sudah ke sana, sudah di WA juga, sudah jawabannya iya toh gitu loh, tapi tidak ada respon seperti itu. Baik, terima kasih Bu Irina. Kalau demikian nanti kami akan hilang suaraku. Ya. Masih?
Oh ya, nanti kami yang akan turun gunung untuk mencoba membantu Puskesmas di dalam hal menyelesaikan itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan yang pertama ya terkait dengan semuanya karena ini juga masih bulan Maret April, masih ada bulan kita untuk bertindak. Saya memahami apa yang menjadi tugas-tugas Puskesmas itu sebuah tugas yang sangat tidak mudah, tetapi inilah kondisi yang memang harus kita hadapi. Jadi untuk tetap semangat Bapak Ibu, kembali inputernya Bapak Ibu karena hasil input itu adalah merupakan indikator kinerja kita. Silakan buat strategi sesuai dengan potensi masing-masing karena hasil inputernya itu masih rendah dibanding dengan yang manual. Yang kedua, silakan Bapak Ibu lakukan evaluasi ya di tingkat puskesmas, entah itu secara internal maupun secara eksternal ya dengan lintas sektoral, manfaatkan pada saat mungkin minlog puskesmas dengan lintas sektoral. Kemudian saya mohon bantu lakukan Bapak Ibu rekonsep ulang untuk hasil evaluasinya apa, kemudian apa sih yang harus dilakukan karena untuk saat ini tantangan di masyarakat sangat luar biasa, kondisi juga tidak baik-baik saja kan dengan semua kebijakan yang dari pusat. Kemudian komitmen bersama ya Bapak Ibu ya, karena semua berawal dari ini, saya mohon bantu tingkatkan komitmen. Kemudian saya juga mohon bantu Bapak Ibu berikanlah masukan, berikan masukan pada kami di Nikesda. Apa sih yang harus kami lakukan, apa yang bisa bantu, seperti contoh tadi yang disampaikan Bu Irene ya, itu ternyata ada kendala juga di dalam hal koordinasi. Nah, kalau memang itu bisa disampaikan ke kami, nanti kami insya Allah juga akan action untuk membantu. Kemudian sampai bertemu Bapak Ibu di evaluasi minggu depan ya. Tetap semangat dan mari silakan setelah ini disampaikan mungkin ada yang perlu disampaikan begitu ya. Saya kira dari saya sementara itu Bapak Ibu terima kasih waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Sri Puji Astuti atas paparan materinya. Acara selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu. Silakan dari para peserta YU atau dari Bapak Ibu Puskesmas, Rumah Sakit, dan Programmer TB dan CKG. Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Silakan raise hand ataupun di chat room. Monggo, Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Mungkin yang tadi untuk CKG mungkin yang capaiannya rendah bisa disampaikan kira-kira kendalanya apa begitu ya, apa memang dan lain sebagainya sehingga kami tahu begitu Bapak Ibu bisa membantu sebagai awal diskusi. Tapi silakan yang capaiannya rendah untuk bisa menyampaikan. Monggo, Bapak Ibu yang nilai CKG-nya tadi dalam posisi terendah bisa menyampaikan statementnya. Tak anu nih, tak apa? Mau Mas ditambah ke. Merangkai 3, Merangkai 3 mungkin lagi minlok ya. Pedung 2, selamat pagi. Pedung 2, Assalamualaikum Bu Wida. Bu Wida? Bu Wida, Assalamualaikum. Dari Puskesmas Pedung 2 ada yang hadir? Iya Bu, saya Bu. Oke Bu, ini sementara kan kehadiran masih rendah, bisa disampaikan kendala apa dan lain sebagainya. Maaf Bu, ini tadi sambil koordinasi dengan SPPG. Gimana tadi? Tidak mengikuti secara keseluruhan ya. Tidak apa-apa. Ini tadi bahas CKG ya Bu ya? Eh. Ini masih kegiatan. Iya masih, ini saya keluar sebentar. Oke. Atau saya lempar aja ke yang lain ya. Meja Mungkin satu. ada Ya. Mbak Iva Mbak Iva. Iya, Bu. Maaf, Bu, tadi baru keluar sebentar. Pripun? Nah, ini saya tanya sekaligus cek sebagaimana komitmen dari Bapak Ibu Kepala Puskesmas ini terkait dengan kegiatan ini begitu ya. Tapi untuk awal kita maklumi, tetapi untuk minggu depan harapan kami karena waktunya juga tidak panjang,
Nek enggak, jangan kepepet banget, wajib untuk mengikuti ya. Iya, Bu. Oke, bisa ada yang disampaikan dari Pedung 2? Ini mungkin data sudah ada, Bu. Ini terkendala tim entry-nya. Itu, Bu. Ini udah mulai monitoring evaluasi untuk tim entry-nya, Bu. Udah ada perkembangan di akhir-akhir ini. Kita sambil mantau tiap hari Sabtu, seminggu sekali. Kita pantau tim entry-nya, entry beneran atau tidak gitu, Bu. Data sudah ada, cuman yang tinggal ngentry-nya aja di aplikasi yang susah gitu, Bu. Baik, terima kasih. Kendalanya. Kendalanya entry ya. Baik, Oke. terima kasih Bu Ana. Jadi Oke, tolong Bu. nanti sampaikan kepada Kepala Puskesmas, karena evaluasi mingguannya itu adalah hari Jumat, mungkin hari Rabu atau Kamis internal Puskesmas untuk melakukan evaluasi, begitu ya? Oke, nanti saya Oke. sampaikan, Bu. Ya, Terima kasih. untuk semuanya aja, Bapak Ibu Kepala Puskesmas ya. Kalau Oke. kita Jumat evaluasi, ya mohon bantu Rabu atau Kamis itu sudah mengevaluasi secara internal, sehingga pada saat hari Jumat itu TikTokannya nyambung. Baik, makasih. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Moderator itu. Cek baik Bapak Ibu, mungkin dari program CKG atau program TV Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan mungkin terkait untuk target mingguan ataupun tadi ada sanggahan mengenai capaian yang kita paparkan, mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu. Tidak ada. Untuk puskesmas yang ada TCM-nya, apakah ada kendala? Ada tumpukan sampel yang banyak atau tidak? Teman-teman dari yang Karangtengah, Meranggen 1, Mijen 1, Karanganyar 1, Bonang 1 maupun rumah sakit. Izin menjawab Pak Heri. Untuk penumpukan sampel, alhamdulillah di Meranggen 1 masih stabil, belum ada penumpukan untuk sampel PCM. Aman ya Mbak Retno ya? Oke Pak. Oke, monggo untuk wilayah Karangmen 1, Karangmen 2, kemudian Sulpat, Meranggen 3, Meranggen 2, ya, karena tidak ada banyak sampel bisa ke Meranggen 1. Terima kasih Mbak Retno. Dari D4, Bapak Ibu, Bu Nora adakah? Bu Nora adakah? Atau yang mewakili dari D4 ada? Ada Bu, ada. Oh, Bu Nora. Gimana Ibu, Bu? kalau melihat dari antusias masyarakat mungkin di daerah sana atau ada kendala atau gimana ini kami melihat raportnya Ya, kok merah-merah. ya. Jujur Bu, untuk antusias masyarakat saat ini untuk CKG itu memang menurun ya, untuk antusias masyarakat. Jadi kalau kita, padahal ini kan kita selalu ke sana ya. Seperti hari ini pun juga di Posyandu, kemudian di tempat-tempat lain pun juga kita, halo, halo, Ya, suara saya terdengar nggak ya? Banter. Halo? Terdengar Bu Nura. Jelas Bu, Oh iya, jelas iya. Bu. Oke. Ya, soalnya berhenti kayaknya tadi. Ya, kemudian kemarin juga, padahal kita udah sering keluar ya, hampir tiap hari keluar. Tapi memang yang datang itu ya sedikit ya Bu, yang datang tuh sedikit.
Susahnya di situ. Ya mungkin nanti harus cari cara yang lainnya lagi. Nanti rencananya mungkin di seperti kelas, kan ada kelas apa kayak ibu balita seperti itu ya. Nanti rencananya untuk yang balita karena tadi untuk capaian yang balita kan masih yang pra anak sekolah itu kan masih masih kurang. Ini nanti coba kami akan eh, masuk ke situ. Ada masukan buat kami, Bu? Ya, mungkin ini Bu, apa namanya dari lintas sektor mungkin digerakkan juga dari atas ya Bu, dari kabupaten. Karena kalau dari puskesmas sendiri kita sudah sering komunikasi, sudah sering meminta, nah tapi juga sulit karena terus terang untuk perangkat sendiri juga kadang kalau kita minta untuk ikut CKG pun juga mereka banyak alasan gitu. Nah, mungkin dari lintas sektor itu mungkin penekanannya dari kabupaten gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Nura ya. Nanti langsung kami tidak lanjuti terkait itu dan rencana memang kami akan melaksanakan rakor di tingkat kabupaten. Kami hadirkan para petinggi-petinggi juga demang-demangnya Demak ya. Karena memang kalau puskesmas sendiri yang proaktif tidak diimbangi dengan menggerakkan masyarakat kan memang tidak mudah ya Bu ya. Sehingga itu yang menjadi kendala kita semuanya. Tetapi saya mohon bantu walaupun masyarakat animonya sangat rendah, semangat puskesmas tetap ya Bu ya untuk proaktif. Tetapi belajar dari panjenengan saya membantu mungkin sebaiknya lakukan koordinasi dulu dengan lintas sektoral, kemudian rencana kegiatan sehingga pada saat pelaksanaan itu sudah ada yang menggerakkan, sudah terkondisikan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman datang ke lokasi itu tidak apa namanya bermanfaat begitulah. Udah ya, baik. Oke. Sudah Bu, sudah. Oke. Tapi hasilnya kok sidik ngono kan digejot itu Bu, itu Pak Lurah apa Pak Samate, Pak Samate ganteng apa ora? Nah, itu kan termasuk ya. Kalau saya mikirnya ke sana. Baik Ibu, terima kasih Bu Nura. Semangat ya Bu. Oke. Oke, cek. Bapak Ibu mungkin sebelum kita di akhir pertemuan, apakah ada pertanyaan untuk kesempatan Zoom kita perdana hari ini dalam evaluasi mingguan di program CKG dan juga TBC? Kita tawarkan untuk penanya terakhir di satu termin mungkin bisa diajukan Bapak Ibu, boleh dari Kepala Puskesmas maupun programmer baik CKG maupun TB. Dari Kebun Agung. Oke, dari Kebun Agung, mohon bisa agak lebih keras Pak Wahono. Oke, Mbak Putri, Oke, dari sudah. Kebun Agung. Oke, monggo Pak Wahono. Permasalahan kita itu kita ada 4 pasien yang datang kemarin bahwa rongsen TB aktif. Sampai di puskesmas kan kita harus dahak dulu, TCM dulu. Tapi mereka tidak bisa dahak. Kita masih menunggu, ini juga belum setelah itu. Terus langkah kita gimana? Kan kita harus lewat STB gitu. Monggo saya pengen cari solusinya dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahono untuk pertanyaannya. Sebelumnya, apakah hasil ronsennya sudah dikonsulkan kepada dokter PCTB di Puskesmas Kebun Agung? Sudah. Kita selalu koordinasi dengan PCTB. Nah, itu kita kan tetap harus TCM dulu. Dayanya si pasien itu tidak mampu keluar. Kalau dipaksakan, tidak mampu. Itu solusinya gimana? PCTB sendiri setelah membaca hasil ronsennya, apakah tindak lanjutnya untuk diobati atau tidak ya Pak Wahono? Diobati, tapi kan kita harus diobati. Tetap kita ronsen sudah dari sudah nilai paru sebenarnya itu sudah TB aktif, jadi dari rumah sakit.
mereka direkomendasikan untuk berobat ke puskesmas. Kan kita tidak bisa melakukan pengobatan kalau tidak lewat SPB. Itu solusinya kita gimana itu? Bentar. Nah, bantu sharing boleh Mbak Putri? Iya, boleh Mbak. Untuk kasus Pak Wahono mungkin sama juga kayak ada di Puskesmas Meranggen 1, tapi kan penegakan TB itu kan meskipun dari SITB itu kan juga ada yang namanya TB bakteriologis dan juga TB klinis. Kalau memang dia klinis dari ronsen kan kita juga harus ada klinis fisiknya. Di puskesmas kalau misalnya adanya mantuk, kita juga kan bisa juga memanfaatkan mantuk meskipun itu pada dewasa. Kalau dari TCM-nya negatif nih Pak, atau dia belum bisa dahak, mungkin bisa juga dikasih pengencer dahak dulu. Kalau di tempat saya itu saya biasanya kasih GG selama 2 hari, atau mungkin 1x2 tablet pas malam, besok paginya dievaluasi. Jangan lupa juga kalau untuk pengeluaran dahak itu kita kan memang juga ada tekniknya nggih. Selain pakai pengencer dahak, pasien ada motivasi. Jangan lupa batu efektifnya itu diajarkan, karena ada beberapa pasien itu Pak klinisnya mendukung, ronsennya positif tapi dahaknya negatif. Ternyata saya juga sudah konfirmasi sama pihak TCM, kenapa kok iso invalid gitu kan, sampai diulangi ternyata ada di proses pengeluaran dahak itu sendiri. Jadi biasanya kami kasih pengencer dahak dulu Pak, nanti itu 2 hari kita evaluasi, kita pakai kader untuk mengawal sampai bagaimana kita bisa penegakan itu. Ya, mungkin. Oke, betul. Jadi begini Bapak Ibu, kalau untuk dari kasus Pak Wahono sendiri itu kan sudah mungkin banyak semua puskesmas sudah merasakan kasus tersebut dan memang tadi yang sudah di-sharekan dari Bu Retno sendiri itu memang salah satu solusi, yaitu diberikan pengencer dahak seperti itu. Pak Wahono, nanti pun kalau hasilnya TCM-nya negatif, nanti pasiennya bisa ditarik menjadi pasien dengan TB klinis dan juga diobati. Memang kalau di SITB sendiri kan masih mengacu pada gold standar, yaitu pemeriksaan TCM. Jadi kalau belum ada pemeriksaan TCM di SITB, nanti akan tertuliskan suspek tidak sesuai standar. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa diterima Pak Wahono? Iya Mbak Putri. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Putri. Untuk sesi diskusi kita stop terlebih dahulu karena Bapak Kadinkes sudah hadir bersama kami. Mari kita dengarkan sambutan dari Pak Kadinkes kepada Dr. Ali Maimun MKes. Kami silakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Heri, Kabid P2P, yang saya hormati Mbak Tuti, Kabid Kesmas, dan teman-teman dari bidang P2P dan bidang Kesmas, yang saya hormati teman-teman kepala puskesmas semuanya yang hadir secara pribadi di Zoom meeting ini, dan teman-teman dari pemegang program, baik pemegang program CKG maupun pemegang program TBC dari puskesmas. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Pada hari ini bisa berlangsung Zoom meeting yang pada intinya adalah merupakan monitoring dan evaluasi seberapa besar cakupan CKG dan TBC sampai dengan hari ini. Karena Bapak Ibu ketahui bahwa CKG dan TBC ini merupakan program PHTC-nya Pak Prabowo, Presiden tercinta kita. PHTC, program hasil terbaik cepat. Yang mana program ini senantiasa dievaluasi juga
oleh Kemendagri setiap minggu. Jadi kalau tidak salah setiap Selasa itu dievaluasi. Mulai Jumat ini Dinas Kesehatan juga melakukan evaluasi insya Allah mingguan ke depan tiap Jumat. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak boleh bosan-bosan ya. Jadi evaluasi ini merupakan umpan balik. Sebenarnya umpan balik seberapa besar capaian yang sudah dicapai. Jadi kalau yang sudah tercapai saya ucapkan terima kasih dan untuk selanjutnya senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan capaiannya. Jadi targetnya itu tidak harus tercapai sampai targetnya, kalau bisa dilampaui targetnya. Bagi puskesmas, Bapak Ibu yang masih kurang, saya harapkan untuk bisa memacu bagaimana strategi-strategi diperbaiki supaya bisa seperti teman-temannya yang sudah tercapai. Upaya-upaya terus harus dilakukan untuk dua kegiatan ini, CKG maupun TBC ini, dan kalau misalnya bisa diintegrasikan dua kegiatan ini lebih baik. Jadi artinya waktu CKG kita juga menemukan TBC, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan investigasi kontak, kemudian pemeriksaannya juga, enrollment-nya juga, kemudian juga pengobatannya, kemudian juga dilihat bagaimana TPT-nya. Jadi karena keberhasilan TBC ini pada tahun ini harus ada dan tampak sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wamen yang punya strategi baru, bahwa orang-orang yang serumah khususnya walaupun tidak menunjukkan gejala sakit, walaupun tidak ada keluhan, nanti harus ada TPT. Jadi ini teman-teman kepala puskesmas semuanya, kalau kuncinya menurut saya keberhasilannya justru ya di samping yang sudah biasa ya, artinya bisa biasa kan orang yang ketemu TBC diobati sampai tuntas ya. Tetapi ini yang luar biasa keluarganya, pemberian TPT-nya. Orang-orang sehat biasanya tuh enggan untuk minum obat apalagi kalau tanpa keluhan. Nah ini bisa dipastikan TPT ini terminum ya, diminum oleh semua yang serumah khususnya serumah. Karena apa? TBC itu penyakit menular dan sangat menular, mudah menular. Kalau ada satu anggota rumah yang kena TBC, ya, itu bisa dipastikan anggota rumah yang lain yang satu keluarga itu ada yang kena. Dan yang kena ini tidak harus ada keluhan. Nah, kenapa tidak selesai-selesai? Karena kita fokusnya pada yang kena. Yang kena TBC ini kita obati terus, sementara yang satu rumah yang tidak ada keluhan, tidak ada TPT, maka itu lolos dan ketemu setelah mungkin tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya baru ketemu, oh dia ternyata juga terkena TBC. Nah, ini yang akan kita rampungkan percepatan yang pemahaman saya menurut Pak Wamen itu ya TPT ini yang justru yang lebih penting dan itu merupakan tantangan untuk kita semuanya karena bagaimana strategi memberikan obat TPT ini benar-benar diminum ya oleh anggota keluarga yang serumah yang di rumah tersebut sudah ada yang positif. Jadi dengan demikian nanti akan selesai. Di satu rumah ada kasus, kemudian tidak akan menimbulkan penyakit lagi TBC kasus baru yang dalam rumah yang sama. Itu minimal seperti itu harapannya. Jadi kalaupun nanti ada kasus, semuanya seperti itu, artinya bahwa akan bisa terselesaikan satu rumah, tidak seperti yang biasa kita lakukan selama ini. Kalau selama ini ditarget tercapai ya. Tapi kok masih ada kasus baru terus, yang begitu banyak tidak selesai-selesai, karena itu masalahnya. Masalahnya kasus TBC itu ya mudah menular, dan kalaupun kuman yang ada di dalam paru-paru baru sedikit tidak ada keluhan. Jadi ini untuk CKG tidak cuma hanya TBC sebenarnya. Dia ada penyakit-penyakit lain yang perlu juga mendapat perhatian, khususnya adalah hipertensi dan DM.
Jadi ini yang perlu perhatian. Jadi yang nomor 1 itu TBC, yang nomor 2 DM, nomor 3 hipertensi. Jadi mungkin 3 penyakit ini yang untuk tindak lanjut temuan-temuan dari CKG itu yang perlu mendapat perhatian khusus ya. Karena untuk DM dan hipertensi setidaknya kita sudah punyai gambaran solusi untuk obatnya. Kami dorong ya Puskesmas untuk bisa PRB obat itu. PRB untuk pengambilan obat, dan itu sudah difasilitasi oleh Dr. Sari, Kepala BPJS yang sekarang itu lebih malah mendorong bagaimana supaya puskesmas-puskesmas itu bisa nanti memberikan obat untuk yang prolanis ya, termasuk dalamnya adalah untuk DM dan untuk hipertensi. Jadi ini nanti juga saya rasa tidak akan memberatkan anggaran. Artinya kalau ketemu berapapun, nah itu bisa kita klaimkan, mengklaim dulu di awal, tapi kan nanti kan bisa diklaimkan juga ke BPJS. Jadi kita kasih obat dulu, DM, hipertensi, nanti pun akan bisa diklaimkan ke BPJS. Jadi ini tidak memberatkan anggaran yang untuk pembelian obat-obat hipertensi dan DM yang ditemukan saat CKG. Jadi ini juga sesuai juga dengan rekomendasi temuan dari Inspektorat Provinsi kemarin, ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa tindak lanjut dari hasil CKG itu yang belum tampak. Ya, jadi khususnya adalah orang-orang yang DM dan hipertensi itu tidak semuanya ditindaklanjuti dengan pengobatan, ya, dengan kontrol selanjutnya. Dan karena 2 penyakit ini ya, DM dan hipertensi ini yang biasanya secara terus-menerus kalau tidak diobati, mendapatkan pengobatan yang intens, maka akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit katastropik yang itu bisa menyebabkan kematian. Padahal salah satu indikator kunci kinerja utama kita itu adalah meningkatkan angka harapan hidup. Bapak Ibu itu ya. Angka harapan hidup, indikator kinerja utama dan kesehatan. Dan kesehatan termasuk juga puskesmas dan rumah sakit. Nah, untuk meningkatkan indikator angka harapan hidup, itu mengurangi angka kesakitan dan kematian. Angka kesakitan dan kematian itu paling banyak ya pada penyakit-penyakit hipertensi dan DM. Kalau 2 penyakit ini nanti bisa kita perhatikan, angka harapan hidup akan naik. Karena apa? Kesakitan dan kematiannya menjadi turun. Dan ini juga sering ditanyakan, tadi saja saya tidak bisa mengikuti dari awal terhadap pencapaian